katanya ibu itu suka menolong orang dan suka sekali mengobati orang-orang yang entah itu kesulitan, entah itu berobat penyakit dan lain-lain. Banyak yang datang dalam situasi memang ada yang sakit, sakitnya memang ada juga yang diguna-guna ya. Ada juga yang minta untuk diisi badannya. Kalau untuk menjaga perjagaan, ibu bisa, yang ibu itu cuma diisi kodam. Jadi sekian banyak orang yang datang ke sini Bu, itu kebanyakan yang minta apa? Pengen kaya mendadak, terus pengen Kekayaan intinya. intinya pengen harta lah gitu. Iya, Bisa gitu. selama ini yang datang ke sini yang minta itu nggak pernah jadi. Alhamdulillah ya, Maksudnya? jadi sadar gitu. Oh iya. Itu kan menjurus ke pesugihan. Oh, jadi ibu dia. Jadi kalau ada pun orang yang ingin cepat kaya, pada intinya percupangan, jadi ibu bisa melihat mana yang bisa, mana yang enggak gitu. Iya, disuruh di sini dulu, ngejengkalin dulu, Maksudnya gimana Bu? ngejengkalin tongkat yang di atas. Oh. Oke, alhamdulillah teman-teman, kali ini saya bersama rekan-rekan telah berada di kediamannya Ibu Endang kalau nggak salah. Oh, Ibu Endang. Dan kita sekarang masih berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah kita diizinkan untuk bertemu dengan Ibu Endang, seorang spiritual yang sudah malang melintang. Dan sebelumnya kita pengen silaturahmi. Yang kedua, mungkin Ibu bisa jelaskan, katanya Ibu itu suka menolong orang dan suka sekali mengobati orang-orang yang entah itu kesulitan, entah itu berobat penyakit dan lain-lain. Mungkin Ibu bisa jelaskan Bu, seperti itu. Pada sistemnya ya, ibu itu emang menolong orang itu emang kewajibannya. Iya. Dan ibu nggak pernah memandang dengan materi atau apa, maaf, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, ridho lillahi ta'ala ya, kata orang Sunda. Banyak yang datang dalam situasi memang ada yang sakit, sakitnya memang ada juga yang diguna-guna ya. Ada juga yang minta untuk diisi badannya. Tapi maaf, bukan istilahnya kawadukan seorang orang Sunda ya. Itu mah bukan pak ibu ya, beda pola. Kalau untuk menjaga perjagaan, ibu bisa, yang ibu itu cuma diisi kodam, bukan yang lain-lain gitu. Nah Bu, itu mohon maaf, kalau Ibu kan sampai saat ini udah terkenal banget ya. Saya juga dengar alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke sini. Dari sekian banyak orang yang datang ke sini Bu, itu kebanyakan yang minta apa? Apakah pengisian badan atau berobat ilmu guna-guna, atau misalkan ada penyakit aneh yang lainnya? Terus misalkan ada nggak buat misalkan pengasihan seperti itu? Ya kebanyakan seperti itu. Ya, kalau kinasihan itu kebanyakan ya dari perempuan-perempuan ya kebanyakan. Kalau masalah isi badan itu kebanyakannya ya laki-laki, itu untuk memancarkan aura sebagai seorang pimpinan atau apa, itu terserah apa maunya gitu ya. Berarti kalau untuk pengasihan juga Ibu bisa? Bisa.
kalau misalkan contoh suaminya direbut sama pelakor, Iya, pengen kembali lagi ke pelukan istri bisa berarti. iya, Wow, insya Allah. ya Bu ya. Kalau untuk misalkan gini, bukan biasanya kalau untuk sekarang orang itu aneh-aneh dan orang itu kebanyakan untuk sekarang ini pusing gitu ya. Mm-mm. Nah, pengen kaya mendadak, terus pengen Kekayaan intinya. intinya pengen harta lah gitu. Iya, Itu bisa gitu. tapi ibu bisa sih, cuman tidak apa selama ini yang datang ke sini yang minta itu nggak pernah jadi. Alhamdulillah ya, Maksudnya? jadi sadar gitu. Oh iya. Maksudnya gimana Bu? Gagal terus atau gimana? Kalau itu kan menjurus ke pesugihan, Mas. Oh, jadi Ibu diatur berarti Ibu tumbal berarti Bu. Ya itu kan ibu mah cuma sebagai kata istilahnya begini ya. Orang punya niat untuk mencari sesuatu yang gampang, ya. Tentang resikonya itu ibu tidak tahu, cuma menunjukkan dari sini daripada jauh-jauh menuju sesuatu, ya. Toh tidak ada apa namanya, tidak ada jatah lah buat dia. Kan percuma, kasihan. Jadi ibu suka datang ke sini, sama ibu disuruh jengkalin yang di sini. Kalau memang ada bagiannya, ibu silahkan datang ke kunciannya ke sana langsung gitu. Kalau memang nggak ada, ya kasihan juga kan. Datang. Oh, jadi mungkin mohon maaf kalau saya salah. Jadi kalau saya garis bawahi, jadi kalau ada pun orang yang ingin cepat kaya, pada intinya percupangan, jadi ibu bisa melihat mana yang bisa, mana yang enggak gitu. Tuh, Iya, disuruh di sini dulu, ngejengkalin dulu, maksudnya gimana Bu? ngejengkalin tongkat yang di atas. Oh, Di atas oh itu yang hitam Bu. Iya, Oh, mungkin nanti di konten kedua nanti kita bahas. maksudnya dijengkalin, jengkal pakai tangan dia Oh, yang punya keinginan. kalau misalkan dijengkalin pas, berarti Kan dia berarti dapat ada bagian Ada bagiannya. ya. Jadi sama ibu silahkan pergi ke sana ke kuncinya langsung. bagian maksudnya pesugihan. Iya, Itu kalau yang gagal itu enggak pas atau gimana Bu? Jengkalnya. itu kan enggak ke kata orang Sunda mah, kalau emang enggak ini enggak ngepas gitu. Jodoh gitu. Ada Nggak lebihnya. ada milik gitu ya. nggak ada Iya, bagian. iya. Kalau sedikit mah buat apa? Toh kalau perjanjian itu mesti tetap aja, nggak bisa dilepas. Kalau udah datang ke sana. Kayak enggak, Iya. yang sengsara iya. Iya. Kasihan. Jadi pada intinya kalau ada yang ke ibu nggak berani tanggung itulah intinya ya. Iya. Dilurusin sama ibu mungkin Iya. seperti itu. Iyalah, ditanya dulu kan, buat apa tujuannya? Kalau memang untuk ngebahagiain, misalkan yang datang laki-laki dengan alasan pengen membahagiakan Keluarga. keluarganya, ya ibu balik tanya, harta yang mana yang bisa bikin bahagia? Toh belum menikmati aja, kamu udah mesti ngasihin. Iya. Gitu. Nah, Bu, mohon maaf ya, biasanya kan kalau orang-orang spiritual yang baik itu yang sudah saya temui dan yang kebanyakan itu kan biasa mereka itu punya apa yang namanya hadang pendamping atau apa ya namanya, kan Iya. ada Prabu Siliwangi, ada Ratu Kanda Selatan, ada Iya. dan lain-lain lah. Nah, mohon maaf kalau ibu biasa ibu ajak komunikasi itu siapa Bu? Leluhur saya sendiri, Oh, leluhur. hadam pendampingnya saya ada semuanya 4 sih ya. Wow. Kalau orang Sunda bilang pupuhu ya, Iya. 1 yang saya, Oh, iya. mm, yang kedua yang Prabu Siliwangi, yang ketiga Ibu Ratu, yang keempat Princess Sedekah. Oh, Cirebon ya. Iya, Ada sertifikatnya juga. iya.
karena ibu itu kanuragan ya, bukan kadugalan. Jadi sifatnya kebanyakan yang berobat itu kan tentang guna-guna ya, ilmu keilmu. Ya kalau hitam, ya kita mesti hitam lagi. Untuk penyembuhannya baru pakai putih. Gitu. Oh, kalau untuk melawan pakai hitam juga. Iya, Kalau untuk pengobatan putih. iya, Berarti itu mah multi, hitam ada, putih ada, atau Iya. gimana? iya, Sampai yang hitam dipakai untuk melawan. Gitu. iya. Mau nggak mau, Kita juga harus pelajari berarti ya. iya. Kan yang namanya Eyang Prabu Siliwangi sama Ibu Ratu emang putih. Saya kurang paham. Itu hitam. Oh, Hitam, nggak ada cerita itu. putih gitu. Yang putih itu cuma Allah. Kita semua berarti hitam. Iya. Sunan, 9 sunan, nah itu kan putih. Dan Tuhan Syekh Siti Jenar, kenapa nggak jadi sunan? Kenapa begitu? Ya karena ada ilmu hitamnya yang nggak dianggap, nggak dipakai sama sunan yang lain, sehingga dia tidak masuk ke sunan itu. Padahal dia yang paling sakti kan Benar. itu. Tapi semua itu kan, kalau menurut ibu tidak ada yang namanya hitam ataupun putih, tidak ada. Kenapa? Tergantung orang yang memakainya, tergantung orang yang membawanya. Putih bisa jadi hitam, hitam bisa jadi putih. Kalau kita hitam, kita pegang untuk mengobati orang, menolong orang, berarti jadi putih kan? Iya. Tapi yang putih, yang namanya lafad itu bisa kita potong sehingga menjadi haram, menjadi hitam. Itu kalau menurut ibu, Iya. tidak tahu. Namun dari keempat yang tadi Ibu sebutkan ya, dari pertama Luhur, ada Prabu Siliwangi, ada Ratu Pantai Selatan, dan Syekh Siti Jenar. Itu yang paling sering Ibu ajak komunikasi atau seenggaknya yang dapat wangsit seperti itu, Ibu. Itu siapa, Bu? Yang sering selalu hadir sebenarnya sih semuanya selalu hadir di sini ya. Saat ini berarti hadir, Bu? Ada. Wow. Boleh disebutkan siapa? Kita merinding dengarnya nih. Soalnya dari tadi, mohon maaf kalau saya salah, Ibu dari tadi melirik ke kanan atas dan Ibu kayak lagi menahan energi, Bu. Iya. Betul nggak? Iya, iya betul sekali. Sebenarnya kita itu bukan menyombongkan diri ya. Ibu cuma takutnya aja kita masuk ke satu hal yang istilahnya seperti menonjolkan kemampuan Iya. untuk sesuatu yang mau digapai. Itu yang ibu takutkan ya. Iya. Jadi minta izin lah semua sesepuh ya. Kita semua sebatas konten dan untuk menolong orang. Itu aja. Tapi ini dengan keberadaan kita dan kita videoin, Bu, itu yang sekarang hadir itu marah nggak? Tidak juga, karena kita niatannya baik. Alhamdulillah. Iya. Dan kita juga dari awal niatnya cuma ingin menjadi media penyampai bagi orang-orang yang membutuhkan dan yang tepat. Seperti Betul. itu. Yang datang kalau boleh tahu Ratu Pantai Selatan sekarang Bisa sih, tapi yang Enggak, datang maksudnya yang sekarang hadir nyaksiin kita gitu. ada. di sini di pintu berarti. Iya. Kok tahu, Mas? Serem banget. Intinya juga sepintu ya, Bu. Iya. Aduh. Mungkin yang Prabu di situ. Oh, Nggak nyangka sih. semudah itu. Terus kalau misalkan gini, kita kan sekarang kita hadir, mungkin dari jujur, Bu, dari awal kita tadinya nggak
pengen ke gua, cuman entah energi apa kok bisa ketarik ke sini. Sebetulnya ke sini nggak ada di konsep gitu Bu, Nah, nggak ada di jadwal Rencana. kunjungan kita gitu. Tapi tiba-tiba arah Arah ke sini. kaki kita ke sini. Mungkin apakah ada satu hal yang pengen disampaikan atau gimana gitu. alhamdulillah ya, mungkin itu udah eh, jalan buat kita semua ya. Iya. Kebanyakan yang dikejar itu biasanya dalam segi materialistis ya. Iya. Kalau ibu itu banyak yang datang, banyak yang nanya berapa maharnya. Oh iya betul. Ibu nggak pernah bisa bicara tentang itu ya. Karena apa? Ibu selalu katakan saya tidak pernah menjual. Adapun kalian ngasih ibu sesuatu itu karena atas dasar ikhlas hati. Jangan memaksakan juga. Kalau ngasih ke ibu juga terus mereka emang nggak bisa gitu ya, nggak ada lagi, terus apa gitu, buat apa itu. Ibu mah ikhlas ya, bisa menolong orang gitu, menolong dalam segi materi ibu nggak bisa, mungkin ini jalan dari Allah untuk ibu bisa berbuat baik sama mereka, itu aja. Oh iya. Bu, mungkin mohon maaf ini saya terus terang dari awal saya ngonten bersama rekan-rekan, ini saya pengen ada satu yang pengen ditanyain. Iya. Nah itu kan sebelum Ibu kita sering sekali bertemu dengan orang-orang spiritual yang sama juga mengaku dengan Ratu Pantai Selatan. Mungkin kan kita mungkin kalau itu kan bukan ranah kita kalau untuk lebih ke sana. Cuma kita pengen kalau Ibu bisa tanyain, apakah kita kan sering nanya misalkan beliau dekat dengan, apakah beliau mengenalkan dengan kita yang sering bertamu ke orang-orang spiritual seperti itu. Maksudnya Ibu komunikasi, beliau tahu nggak sama kita gitu maksudnya. Karena kan kita bisa dibilang suka menemui orang-orang spiritual yang dekat dengan Ratu Pantai Selatan. Apakah beliau mengenal kita? Gitu, maksudnya gitu. Kalau ibu ya, kalau untuk komunikasi dengan ibu yang menyampaikan ya, rasanya takutnya nanti ada perasaan, oh ini dibuat-buat ya, Iya. mendingan Jangan. masukin aja. Aduh, Waduh. Itu Kita yang keram. Lanjut mas, gitu. mas aja yang dimasukin. Maksudnya kan kalau mohon maaf ini kalau bahasa kita ya bahasa saya sama teman saya contohnya gini, oh si itu mah udah sering saya lihat. Kalau misalnya kitanya Kalau Sunda mau aku. maksudnya kan ibu bahasa telepati aja misalnya, Bun ini ada anak-anak yang mirip saya, apakah Bun kenal enggak, seperti itu. Kita juga penasaran ya, mungkin saya mewakili ya, tapi nularin teman-teman nih. Untuk masalah percaya atau tidak kan itu tergantung tergantung. dari kepercayaan penonton begitu. iya. Iya. Ya, kalau untuk hal yang seperti itu, ibu bukannya tidak bisa ya. Kalau satu dipanggil nanti semua jadi Jangan. nimbrung, nggak bisa ditahan. Jadi mesti dimasukin ke mediator berarti. Iya, Berarti kalau ngobrol lewat batin, Ya mesti semedi dulu ya mungkin Bu. iya. Nanti malah nggak satu, itu pasti banyak terus-terusan. Nah kan kalau masuk itu biasanya kan ngerokok, minum, ya kan lain-lain. Oh minta. Oh ada sajiannya gitu ya. Iya. Oh ya udah jangan Bu, jangan. Ya udah Bu, mungkin barangkali ada yang pengen Ibu sampaikan untuk menutup di akhir video. Mungkin nanti kita pengen lanjutin apa namanya ke Petualangan. dari mulai tadi tongkat yang dijengkalin sama pusaka Ibu, mungkin seperti itu. Jadi biar nanti penonton menunggu di video selanjutnya. Iya. Nah ini untuk penutup di video ini barangkali Ibu yang ingin yang disampaikan petua baik itu bagi penonton, bagi kami pada khususnya gitu.
Eh, saya cuman punya satu arahan ya. Segala sesuatu itu ada tingkatannya. Kalau untuk masalah spiritual ya. Iya. Kalau dalam pengobatan itu kita jangan sampai dibodoh-bodohin ya. Kenapa dibodoh-bodohin? Itu karena kalau menurut saya, kalau yang misalkan dalam segi guna-guna ya, kalau yang guna-gunanya itu asta 4, paling tidak yang ngobatinnya mesti lebih tinggi dari asta yang guna-guna. Karena apa? Kebanyakan setiap itu nggak ada yang bisa terus terang. Kalau ibu mah, kalau mampu, kalau enggak silahkan cari lagi, atau enggak ibu ajak ke guru ibu sendiri gitu. Kan kebanyakan mampu padahal cuma diusir doang, setelah pulang jadi lagi tuh kan. Nggak dihancurkan berarti. Iya, karena itu mah mesti tarung, mesti kalah kan, mesti dikalahkan. Ya udah Bu, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita, khususnya bagi teman-teman dan semua yang nonton ya Bu ya. Iya. Dan mungkin kalau Ibu izinin, kita pengen melihat atau mereview benda-benda pusaka Iya. yang Ibu pegang. Mungkin seperti itu. Jadi saya pamit undur diri. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.